Hello everyone, kami dari titipaja.com akan menjelaskan mengenai startup kami. Tapi sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Andrianitio Lugansina Dopo dengan NIM 210-100-128. Dan saya sendiri, Luciana Roinika dengan NIM 210-100-123. Baik, apa itu titipaja.com? Titipaja.com merupakan sebuah platform jasa titip online berbasis website yang menyediakan sebuah layanan jasa yang memungkinkan customer untuk memperoleh keuntungan dari sebuah barang titipan. Nah, selanjutnya, ide bisnis ini kami ambil dari beberapa masalah yang ada di sekitar kita. Yang pertama, tidak punya waktu luang untuk berbelanja. Yang kedua, tempat tinggal jauh dari toko yang diinginkan. Dan yang ketiga, barang tidak tersedia di e-commerce. Selanjutnya, karakter DNA kewirausahaan dari tim kami. Andrianitio Lugansina Dopo memiliki karakter DNA yaitu spesialis dan opportunity. Bisa dilihat kelebihan dan kekurangannya di sini. Dan saya sendiri, Luciana Roinika, dengan karakter DNA yaitu builder dan spesialis. Tokoh karakter technopreneur dan identifikasi karakter, yaitu kita menggunakan Elon Musk. Elon Musk adalah CEO dari perusahaan TESL. Elon Musk merupakan salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Dia juga sempat menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Elon Musk mendapatkan hal tersebut karena mendirikan 3 perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi seperti Tesla, PayPal, dan SpaceX. Tokoh satu ini patut untuk menjadi teknopreneur panutan dengan keberanian dan ide-ide kreatif yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Elon Musk memiliki DNA kewirausahaan yaitu inovator dan builder. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, BMC dari startup kami. Nah, sebelumnya, apa itu BMC? Bisnis model kampas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kampas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara tepat. Selanjutnya ini ada BMC kami. Saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari key partner. Di sini key partner kita adalah ekspedisi, super, SA atau store asisten dari tiap-tiap toko yang menjadi langganan pembeli untuk memudahkan pengecekan barang. Dan key activitiesnya adalah jasa titip beli seluruh Indonesia. Selanjutnya, value proposition-nya adalah jaminan uang kembali atau reject barang jika barang rusak. Yang kedua, fitur rekomendasi toko lain jika barang yang dicari telah sold out pada toko yang dipilih. Yang ketiga, membantu mencarikan barang yang dicari. Yang keempat, menyediakan layanan titipan barang yang terjamin kualitasnya. Yang kelima, khusus membership akan diberikan diskon. Dan customer relationship kita di sini yaitu diskon dan gratis ongkir pada pembeli di hari tertentu dan yang sering melakukan transaksi. Yang kedua, setiap transaksinya pelanggan akan mendapat poin agar bisa mendapatkan kupon berupa door prize, diskon, maupun gratis ongkir. Customer segment. Pertama, laki-laki dan perempuan yang berusia dari rentang usia 17 tahun sampai 50 tahun. Yang kedua, orang-orang yang ingin membeli barang yang sedang tren. 3, orang yang tidak punya cukup waktu untuk pergi berbelanja. 4, orang yang ingin mencari barang yang terbatas atau limited edition. Dan selanjutnya ada key resort. Pertama, key resort-nya adalah tim startup. Kedua, admin. 3, smartphone. 4, koneksi internet yang bagus.
dan channel kita melalui Instagram, Facebook, website, WhatsApp, endorse, dan word of mouth. Selanjutnya, cost struktur. Di sini ada biaya pembelian barang, biaya transportasi, biaya kurir, biaya internet, biaya packing barang, biaya pengiriman. Dan yang terakhir, revenue stream. Yang pertama, pengambilan 5% sampai 10% dari setiap transaksi. Yang kedua, iklan di website. Baik, berikutnya competitive analysis. Competitive analysis merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan berdasarkan hubungannya dengan kompetitor di dalam sebuah pasar. Berikut competitive analysis dari titipaja.com. Dari hasil analisis kami mengambil dua kompetitor, yaitu Titip Beliin dan Bistip. Pertama, fitur startup yang pertama menyediakan layanan titipan barang yang terjamin kualitasnya. Merupakan fitur yang terdapat pada Titip Beliin dan Bistip. Berikutnya, fitur upload foto atau link produk yang dicari. Fitur tersebut ada di Titip Beliin, namun tidak ada di bistip.com. Berikutnya, jaminan uang kembali atau reject barang jika barang rusak. Itu terdapat pada Titip Beliin, namun tidak terdapat di Bistip. Yang terakhir, fitur rekomendasi toko lain jika barang yang dicari telah sold out pada toko yang dipilih. Fitur tersebut hanya dimiliki oleh titipaja.com. Berikutnya, value proposition dan customer profile. Value proposition canvas atau VPC merupakan sebuah business model tool yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa yang akan dibuat dan dikembangkan dan menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya, value proposition canvas dari titipaja.com. Value proposition canvas ini kami ambil dari dengan cara menyebarkan kuesioner ke 30 pengguna yang pernah menggunakan Just Tip. Yang pertama, customer job. Yang pertama yaitu tidak punya waktu senggang untuk berbelanja dan tempat tinggal jauh dari toko yang diinginkan. Kedua, barang tidak tersedia di e-commerce. Berikutnya, pain. Yang pertama, ongkir mahal. Kedua, pengiriman barang terbatas. Tiga, barang yang dicari sudah sold out. Empat, tidak mengetahui nama barang. Yang berikutnya, gain. Yang pertama, selalu mengikuti tren. Kedua, mendapatkan potongan harga. Yang ketiga, pengiriman cepat. Berikutnya, pain relievers. Yang pertama yaitu memberikan potongan ongkir jika telah memenuhi ketentuan transaksi. Yang kedua, bekerja sama dengan banyak jasa pengiriman. Yang ketiga, bekerja sama dengan beragam store. Yang keempat, fitur menginput foto bagi customer yang tidak mengetahui nama dari sebuah barang. Berikutnya, gain creator. Yang pertama, rekomendasi produk berdasarkan tren. Kedua, sering memberikan promo menarik. Tiga,
bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman. Dan produk dan servisnya itu, yang pertama membuat website just tip agar bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, fitur request produk. Berikutnya, market identification. Market identification merupakan bagian dari keberhasilan perusahaan dengan mengetahui kepada siapa produk atau layanan itu akan dijual. Maka, market identification adalah aktivitas memeriksa dan mengidentifikasi potensi pasar yang sesuai dengan produk dari perusahaan kita. Berikut market analysis identification dari titipaja.com. Yang pertama, market segment. Market segment dibagi atas 3, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Di segmentasi demografis, yang pertama, semua kalangan dari remaja sampai orang dewasa dan beragam status sosial. Kedua, semua kalangan yang tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja. Berikutnya untuk segmentasi geografis ialah titipaja.com menargetkan konsumen yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan selama masih terjangkau dengan jaringan internet. Untuk segmentasi psikografis, titipaja.com menargetkan konsumen yang suka mengikuti hal-hal yang sedang tren. Untuk market trendsnya sendiri, yaitu memperbanyak pilihan yang untuk membayar. Yang kedua, mengapresiasi loyalitas konsumen. Yang ketiga, menerapkan strategi marketing omnichannel atau strategi pemasaran menggunakan berbagai platform sekaligus di website, media sosial, email, dan lain-lain. Terakhir, memperbanyak pilihan untuk memilih jasa pengiriman. Baik, segitu saja penjelasan mengenai startup kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan kata, kami mohon maaf. Thank you.